Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan Saudariku seiman, saya Pater Adityala SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Senin 15 Maret 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda sekalian untuk merenungkan soal iman akan Yesus itu menyelamatkan atau menghidupkan. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang pegawai istana yang meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Saudara dan saudariku, menarik di sini bahwa ketika Yesus bersabda kepada si pegawai istana ini, "Pergilah, anakmu hidup." Dengan penuh iman akan kuasa Yesus, orang ini dia pergi begitu saja tanpa bertanya banyak. Tentunya ini satu pertanyaan, mengapa dia begitu gampangnya langsung percaya pada Yesus, langsung pergi. Saudara dan saudariku seiman, saya kira si pegawai istana ini sudah tahu, sudah mengenal siapa Yesus. Karena tidak mungkin dia pergi begitu saja ketika mendengar Yesus katakan, "Pergilah, anakmu hidup." Dia pasti sudah mengenal siapa Yesus. Dia pasti sudah mendengar banyak tentang Yesus, tentang segala mujizat yang Yesus kerjakan. Dan dia mengalami semuanya itu sebagai satu pengalaman luar biasa buat dia, buat perjalanan hidupnya, pengalaman akan Tuhan Yesus. Dan itu, saudara dan saudariku, saya kira menumbuhkan iman dalam diri dia untuk percaya pada sabda Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Saudara dan saudariku seiman, dikatakan juga dalam Injil bahwa ketika dia tahu, kemudian lewat orang-orang, lewat hamba-hambanya yang mengatakan kepada dia bahwa anaknya sembuh, anaknya hidup. Pada saat ketika Yesus mengucapkan sabda itu, membuat dia semakin percaya, bahkan dikatakan dalam Injil, seluruh keluarga menjadi percaya. Kembali satu pengalaman iman yang mereka alami. Bukan hanya dia, tapi keluarga. Merasuki semua anggota keluarga dia, dan akhirnya mereka percaya. Saudara dan saudariku seiman, iman si pegawai istana tadi menyembuhkan anaknya. Bukan hanya menyembuhkan anaknya, menyelamatkan anaknya, tetapi di sisi lain juga menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Pengalaman akan kuasa Tuhan Yesus membuat dia dan keluarganya mengalami keselamatan yang luar biasa, yang saya kira tidak pernah mereka alami. Makanya tanpa tanggung-tanggung mereka langsung percaya, dia dan seluruh keluarganya. Saudara dan saudariku, pertanyaan reflektif buat kita masing-masing, kita yang mengaku percaya, beriman pada Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh percaya akan sabda Yesus yang setiap hari kita dengarkan? Apakah kemudian itu membuat iman kita semakin bertumbuh teguh dan kemudian melaksanakan apa yang Yesus sabdakan? Seperti halnya iman si pegawai istana dalam bacaan Injil. Saudara dan saudariku seiman, seberapa jauh
pengalaman pengenalan kita akan Yesus? Seberapa jauh kita mengenal Tuhan Yesus? Atau seberapa dekatkah kita dengan Tuhan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, pastinya akan membuat iman kita tak tergoyahkan, selalu teguh. Dalam situasi apapun, dalam sukacita kita pasti ingat Tuhan. Dalam duka cita, dalam penderitaan, dalam kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, kita pasti ingat Tuhan. Dalam situasi apapun kita pasti ingat Tuhan karena kita punya iman teguh. Tapi sekali lagi saudara dan saudariku, itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan, mengalami Yesus dalam hidup kita. Saudara dan saudariku seiman, kita masih ada dalam masa Prapaskah. Kita baru saja melewati, atau kita ada dalam Prapaskah yang keempat, minggu keempat. Saudara dan saudariku, mari kita bertanya sekali lagi dalam diri kita, apakah kita sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengalami Dia? Mengalami Tuhan Yesus yang membuat iman kita pada Dia semakin teguh. Yang membuat iman kita itu akhirnya menyelamatkan kita, selalu menghidupkan kita, membuat kita sukacita dalam Tuhan, membuat kita selalu bersaksi tentang Tuhan, membuat kita tidak ragu untuk mengatakan He is there, Tuhan ada. Tuhan ada bersama kita dan Dia selalu mau menyelamatkan kita, selalu mau yang terbaik buat kita, walaupun harus kadang atau bahkan sering melewati jalan penderitaan. Ingat, kita orang Kristiani harus melewati jalan salib baru sampai kepada kemuliaan. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang. Berjuang untuk semakin mengenal Yesus, semakin mengalami Yesus, sehingga iman kita akan Tuhan Yesus benar-benar iman yang teguh, iman yang setia. Dan akhirnya boleh semua orang merasakan kehadiran Tuhan lewat diri kita masing-masing. Dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, atau di mana saja kita berada, orang akan mengalami Tuhan lewat diri kita. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat, kasih, cinta, karunia-Mu yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau. Bantulah kami untuk semakin mencintai Engkau. Bantulah kami untuk semakin mencintai sabda-sabda Putra-Mu yang kami dengar setiap hari, kami baca setiap hari. Tolonglah kami selalu, agar dengan iman kami yang teguh akan Engkau, kami boleh menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar semakin banyak orang percaya dan beriman kepadamu. Tuhan tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.